Jamaah sholat isya, sholat tarawih dan sholat witir Masjid Baitur Rahman rahimakumullah. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai detik ini Allah tidak hanya memberikan kita kesehatan. Sehat semua nggih Bapak-bapak? Alhamdulillah. Ibu-ibu pripun sehat? Alhamdulillah. Allah tidak hanya memberikan kita kesehatan, tetapi bersama itu pula Allah berikan kepada kita keistiqomahan dalam iman dan Islam, sehingga kita semua bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai muslim dan muslimah, di antaranya puasa di bulan suci Ramadan, sholat isya seperti yang sudah kita kerjakan ini, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Tentu kita berharap mudah-mudahan amal ibadah itu menjadi ibadah yang diterima, ibadatan makbulah, amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, juga hal yang sangat patut untuk kita syukuri bersama adalah pertemuan kita, kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan di tahun ini. Mengapa demikian? Sebab Ramadan ini sangat penting bagi umat seperti kita, Pak. Mengapa? Karena usia kita itu relatif pendek. Kata Nabi, rambu-rambu dari Nabi, inna a'mara ummati ma baina sittin ila sab'in. Usia hambaku itu rata-ratanya 60 sampai 70 tahun. Rata-ratanya. Kalau ada lebihnya bonus. Ten mriki wonten yang usianya sudah 90 tahun wonten? Dereng nggih? Mudah-mudahan panjang umur. Tetapi kalau mengikuti rambu-rambu dari Nabi tadi, usia kita itu hanya berkisar 60 sampai 70 tahun. Lah, lalu bagaimana kok 60 tahun, 70 tahun dibilang pendek? Karena kalau dibandingkan dengan umat terdahulu, usia kita tidak ada apa-apanya, Pak. Contoh di dalam Al-Quran, tentang umur Nabi Nuh Allah jelaskan, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi walabitha fihim alfasanatin illa khamsina amah. Dan sungguh telah kami utus, kata Allah, Nabi Nuh, dan hidup bersama kaumnya itu 1000 tahun dikurangi 50 tahun. Artinya berapa? 950 tahun. Itu usia diutusnya. Artinya usia kenabian. Nah, menurut Ibnu Abbas di dalam tafsir dikatakan bahwa Nabi Nuh itu sebelum menjadi nabi, sebelum diutus itu sudah hidup di dunia ini selama 40 tahun. Dan nanti setelah ada banjir, ya, diberi adab oleh Allah kaumnya itu dengan banjir yang besar itu, Nabi Nuh masih hidup selama 60 tahun. Artinya total usia Nabi Nuh 1050 tahun. Lah, usia kita hanya katakanlah 60 tahun. Hanya 60 tahun. Sehingga kesempatan untuk mengabdi kepada Allah antara umat Nabi Muhammad dengan Nabi Nuh itu sangatlah jauh, gak bisa dibandingkan. Usia-usia umat terdahulu itu sangat panjang, sehingga ibadahnya, berbuat baiknya juga punya kesempatan yang banyak. Kita hanya 60 tahun, itu totalnya, Pak. Belum dikurangi sehari semalam ini, namanya manusia ada tidurnya. Katakanlah tidur itu, kata dokter yang baik, rata-rata 8 jam dalam 24 jam, artinya dalam sehari. 8 jam dari 24 jam itu berarti berapa? Sepertiga dari 24 jam kita gunakan untuk tidur. Artinya
Kalau setahun ada 12 bulan, sepertiga dari 12 itu 4 bulan kita gunakan untuk tidur. Kalau usia kita 60 tahun totalnya misalnya, sepertiga dari 60 adalah 20 tahun kita gunakan untuk tidur. Kita mungkin nggak pernah berpikir tentang itu. Ternyata banyak waktu kita gunakan untuk tidur. Belum dipotong masa sebelum balik, katakanlah sampai usia 15 tahun. Sudah tinggal berapa? 60 kurangi 20 kurangi 15. Belum lagi dipotong untuk hal-hal yang mungkin kurang bermanfaat. Lihat video, TikTokan, nggih, zaman saat ini nggih, YouTube. Habis waktu kita. Maka Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kehadiran Ramadan itu sangat penting bagi kita. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengejar ketertinggalan kita kepada umat-umat terdahulu. Kenapa kok begitu? Sebab salah satu fadilah Ramadan, wal hasanat mudha'afah, kata Nabi, bahwa kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan di dalam bulan suci Ramadan itu dilipat gandakan. Nah, jadi kalau amalan-amalan di luar Ramadan itu keterangannya nggih, pelipat gandaan kalau kita melakukan suatu kebaikan itu antara 10 sampai 700. Tapi di dalam hadis qudsi untuk puasa saja kata Allah, illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua itu dilipat gandakan antara 10 sampai 700 kecuali puasa. Karena itu untukku kata Allah. Puasa-puasa yang dilakukan oleh kita ini untuk Allah kata Allah. Dan saya sendiri kata Allah yang akan memberi balasan. Artinya apa? Akan dibalas dengan pahala yang sangat dahsyat yang kita semua tidak tahu hitungannya. Jadi sedekahnya mungkin sama yang kita kerjakan. Tetapi kalau sedekah itu kita kerjakan di bulan suci Ramadan, pahalanya akan berlipat-lipat dibandingkan dengan di luar bulan suci Ramadan. Ditambah lagi ada ibadah-ibadah khusus yang itu tidak ada di luar bulan Ramadan seperti sholat tarawih. Juga ada nanti juga keistimewaannya ada satu malam yang itu kemuliaannya melebihi daripada 1000 bulan yang kita sebut dengan Lailatul Qadar. Lah. Jadi kalau 1000 bulan artinya 83 tahun. Hanya dengan mengerjakan suatu kebaikan di malam itu bernilai lebih baik daripada 83 tahun. Maka Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, bentuk syukur kita dengan kehadiran Ramadan ini, marilah jangan kita kotori kehadiran Ramadan dengan hal-hal yang bisa merusak nilai-nilai puasa dan nilai-nilai bulan suci Ramadan ini. Sebaliknya kita perbanyak ibadah-ibadah. Ada banyak amalan utama yang bisa kita kerjakan di dalam bulan suci Ramadan, seperti membaca Al-Quran, sebab Ramadan ini adalah syahrul Quran, bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran. Juga memperbanyak sedekah. Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, sedekah apa yang paling afdal ya Rasulullah? Jawabannya, sedekatun fi Ramadan, sedekah yang kita berikan di dalam bulan suci Ramadan. Bahkan di dalam hadis yang lain itu, man fattara shaiman, orang yang memberi minum atau makanan terhadap orang yang mau berbuka puasa, untuk orang yang berpuasa, untuk dia gunakan berbuka puasa, kana lahu mithlu ajrus shaim, baginya pahala sebagaimana orang yang berpuasa itu tadi, dan juga amal-amal ibadah yang lainnya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, demikian yang singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.